Bab 86. Reruntuhan hutan. Wang Lin merenung sedikit. Dia menunjuk semangat Teng Li dan mulai menyerapnya. Semangat Teng Li mulai membengkak dan bergejolak. Kemudian, bola darah dengan cepat melonjak dan melebur menjadi roh. Perlahan-lahan, roh mulai menyusut dan bola daging dan tulang juga meleleh menjadi kabut roh. Semangat telah sangat berubah. Sekarang cincin sempit yang melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia sudah berada di langkah terakhir. Dia menjadi lebih fokus saat dia menempatkan jiwa ke dalam ring. Setelah sekian lama, cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Mata Wang Lin menyala dan dia dengan cepat menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Saat darah menyentuh cincin itu, terdengar suara mendesis dan semua darah langsung menghilang. Setelah cincin itu menyatu dengan darah, cincin itu mulai bergetar. Cincin itu mulai mengeluarkan tekanan yang kuat dan semua makhluk hidup dalam jarak 1 kilometer dari Wang Lin merasakan perubahan itu. Beberapa aura kuat muncul dan dengan cepat menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan cincin itu dengan cepat menyatu ke dadanya. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi merah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan seperti anak panah saat dia dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama setelah dia pergi, seekor piton raksasa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah mencium area tersebut, ia menunjukkan ekspresi bingung. Setelah menggelengkan kepalanya, ia berbalik dan pergi. Setelah itu, seekor kera setinggi 10 kaki tiba secepat kilat. Itu menyerbu ke dalam lubang di pohon dan mencari sebentar, lalu pergi dengan perasaan frustrasi. Beberapa binatang yang lebih kuat datang untuk memeriksa, tetapi mereka semua pergi dalam kebingungan. Wang Lin berlari melewati hutan dengan tubuhnya dipenuhi energi spiritual. Selain itu, saat dia berlari, cairan hitam berbau busuk keluar dari setiap pori di tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya terkoyak, jadi dia mengerutkan kening dan berhenti. Setelah berjalan dalam lingkaran, matanya berkilat dan dia mengaktifkan teknik atraksi dengan energi spiritual dalam jumlah besar di tubuhnya. Kotoran di tanah bergerak ke samping seolah-olah ada 2 tangan raksasa yang mendorongnya. Segera, lubang tak berdasar muncul di tanah. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melompat ke dalam lubang. Kemudian, kotoran dipindahkan kembali ke dalam lubang dan semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Duduk bersila di bawah tanah, Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengatur energi spiritual di tubuhnya. Tubuhnya terus berubah menjadi pendirian yayasan dengan kesunyian berada di bawah tanah dan tidak ada yang mengganggunya. Wang Lin memulai pelatihan pintu tertutup ketiga. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Tanah di atas tempat Wang Lin melakukan pelatihan pintu tertutupnya sekarang ditutupi lapisan daun yang membusuk dengan serangga beracun merayap di dalamnya. Pada hari ini, tanah tiba-tiba berguncang dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya berebut keluar dari dedaunan. Daun-daun mati didorong terpisah, diikuti oleh lapisan tanah dari tanah saat sosok gelap muncul dari lubang. Saat sosok itu muncul, semua serangga mengeluarkan teriakan ketakutan saat mereka dengan cepat mundur. Teknik mencuri yayasan ini sungguh misterius. Saya akhirnya mencapai pendirian yayasan. Sosok gelap ini adalah Wang Lin.
Tatapan Wang Lin seperti listrik dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hijau yang berubah menjadi pedang terbang hijau. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat tangannya dan sarung pedang terbang keluar saat dia bergumam, "Setelah 2 tahun menyempurnakan sarung pedang, itu hampir sepenuhnya menjadi milikku." Saat digunakan dengan pedang terbang, efeknya pasti sangat kuat. Setelah menyingkirkan pedang dan sarungnya, dia merenung sejenak. Kemudian, dia menyentuh manik di dadanya dan berpikir, "Si Tunan menggunakan terlalu banyak Nas Chen Soul Essence 2 tahun lalu saat dia membantuku melarikan diri dari Teng Li. Dia juga merapal mantra yang mencegah Teng Huayuan menemukanku. Dia sudah tidur lebih dari setahun dan saya tidak yakin kapan dia akan bangun. Untung aku sudah hafal metode Underworld Ascension. Sekarang saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak energi yin untuk melatihnya." Setelah mengambil keputusan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan perasaan ilahinya. Dia tiba-tiba bergerak ke utara sampai dia tiba di sungai dan membasuh semua kotoran hitam di tubuhnya. Setelah akhirnya membersihkan semua kotoran, dia merasa sangat segar. Duduk di atas batu di dekat sungai, dia mengingat kembali pengalaman mendekati kematiannya sebelumnya dan merasa sangat menyesal. Dia tidak tahu apakah Zhang Hu masih hidup atau tidak. Dia berdoa agar Zhang Hu berhasil selamat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menyingkirkan pikiran itu saat dia mulai merenung. Setelah sekian lama, Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menembakkan sinar cahaya putih. Saat cahaya putih muncul, warnanya mulai berubah. Itu berubah dari putih menjadi abu-abu dan warnanya berangsur-angsur menjadi gelap saat dengan cepat terbang ke arah barat. Wang Lin tertegun. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan Si Tunan kepadanya. Itu digunakan untuk menemukan tempat dengan energi yin yang sangat kuat. Semakin gelap warna cahayanya, semakin dekat dia ke tempat dengan energi yin yang ekstrim. Ketika cahayanya hitam, itu berarti dia telah menemukan tempat itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan cepat mengejar cahaya yang sudah berubah menjadi abu-abu. Cahaya berubah menjadi lebih gelap dan lebih gelap. Ketika menjadi hitam, tiba-tiba runtuh dan menghilang. Tiba-tiba, Wang Lin berhenti. Dia menatap tercengang ke kejauhan. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebelum dia adalah kehancuran tak berujung. Ada bangunan yang runtuh dan pepohonan sejauh mata memandang. Reruntuhan ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhi dengan binatang kecil berlarian melewatinya, sesekali mengeluarkan pekikan. Ada retakan di tanah yang tampak seperti melahap kehidupan di permukaan. Reruntuhan logam dalam jumlah besar bercampur dengan tumbuh-tumbuhan hijau yang tumbuh memberi kesan kehancuran. Suasana yang menyedihkan akan membuat hati siapapun bergidik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar terpana saat dia menatap reruntuhan. Tepat pada saat itu, dari dalam salah satu menara di reruntuhan, pilar cahaya putih ditembakkan. Wang Lin terkejut. Ekspresinya berubah saat dia menoleh ke arah hutan terdekat. Dia melihat seekor binatang kecil berlumuran darah merangkak menuju tempat pilar cahaya putih mendarat. Ada luka yang cukup dalam untuk melihat tulang di kaki kanannya. Saat berjalan, ia meninggalkan jejak darah. Setelah sekian lama akhirnya tiba di bawah pilar cahaya putih dan menjerit kegirangan. Hanya dalam beberapa detik, luka di kakinya sembuh dan binatang kecil itu sembuh total.
Ia dengan gembira menggoyangkan tubuhnya sebelum meninggalkan pilar dan menghilang ke kejauhan. Saat ini, pilar cahaya masih menyala. Wang Lin menatapnya dengan ekspresi tercengang. Tepat pada saat itu, pilar itu larut menjadi bintik-bintik perak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin menatap lokasi itu dan terus mengamati. Setengah jam kemudian, pilar cahaya muncul lagi. Siklus ini berlanjut beberapa kali. Setelah menontonnya sepanjang hari, Wang Lin akhirnya bisa mendapatkan beberapa wawasan. Menurut penilaian Wang Lin, pilar cahaya ini ada hubungannya dengan sinar matahari. Tampaknya meskipun tempat ini sudah hancur, masih ada beberapa harta karun yang berfungsi. Setelah menyerap cukup cahaya, ia akan mengaktifkan kemampuannya. Dan sepertinya banyak binatang buas mengetahui efek penyembuhan dari pilar cahaya. Pada hari itu, Wang Lin melihat tidak kurang dari 20 binatang buas yang terluka berjalan menuju pilar. Melihat hari mulai gelap, Wang Lin menghitung bahwa pilar terakhir akan segera muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke depan dan memasukkan tangannya ke pilar cahaya. Dia merasakan udara yang sangat hangat mengalir melalui cahaya. Ini bukan perasaan kekuatan spiritual, tetapi sesuatu yang belum pernah dirasakan Wang Lin sebelumnya. Sambil perlahan merasakan arus udara, mata Wang Lin berbinar. Dia memotong lengannya dan memasukkannya ke dalam pilar cahaya. Dalam sekejap mata, luka itu sembuh. Wang Lin merenung sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia bergerak di dalam reruntuhan dan tiba di depan sebuah menara besar. Ini adalah reruntuhan menara silinder raksasa. Dilihat dari luar, terlihat jelas bahwa sebagian menara telah runtuh. Namun, meski hanya dengan kehancuran, sudah jelas betapa mulianya dulu. Dua patung raksasa yang memegang pedang berdiri dan di atasnya berdiri sebuah menara setinggi sekitar 30 meter. Wang Lin menatap reruntuhan itu. Pikirannya tidak bisa tidak membayangkan saat menara yang dulunya megah ini patah menjadi dua dan sebagian jatuh menimpa kedua patung. Pilar cahaya berasal dari manik-manik batu yang berdiameter sekitar 2 meter di bagian atas menara. Sambil berdiri di samping manik-manik batu, Wang Lin mulai ragu. Manik batu itu terlalu besar dan tidak mudah dipindahkan. Dia juga tidak yakin bagaimana manik batu itu sembuh. Dia takut jika dia melepasnya, itu akan menghentikannya bekerja. Setelah memikirkannya lagi, dia tidak bertindak sembarangan, tetapi malah mulai mengamati area tersebut. Lambat laun, ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Setelah memeriksa area tersebut, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Di beberapa reruntuhan yang terpelihara dengan baik, ada barang porselen yang masih utuh. Beberapa dari mereka bahkan memiliki zat hitam di dalamnya. Langit semakin gelap sekarang. Wang Lin dengan cepat meninggalkan reruntuhan. Saat langit benar-benar gelap, Wang Lin kembali ke hutan. Dia menatap kembali ke reruntuhan dengan mata berbinar. Bab 87. Inti dingin abisal. Wang Lin tiba-tiba menebak dengan liar. Suatu hari, saat sebuah keluarga sedang makan malam, bencana melanda. Tanpa orang-orang memiliki waktu untuk menanggapi, seluruh kota disia-siakan. Pada titik ini, sepotong energi dingin datang dari reruntuhan. Energi ini menjadi semakin padat, hingga terasa seperti telah berbentuk padat. Melihat ukuran reruntuhan ini, saya khawatir populasi kota ini setidaknya 10 juta. Kuburan 10 juta orang seharusnya menjadi salah satu tempat terbaik untuk mengembangkan metode kenaikan dunia bawah.
Situnan menjelaskan dengan sangat rinci tentang tempat-tempat dengan yin ekstrim selama pelatihan pintu tertutup Wang Lin. Ada 4 jenis tempat yin ekstrim. Mereka adalah yin surgawi, yin bumi, yin misteri, dan yin dunia bawah. Underworld yin adalah yang paling sederhana untuk ditemukan. Semakin banyak kematian di suatu tempat, semakin banyak kematian yin. Misteri yin agak sulit. Itu hanya muncul di tempat yang sangat dingin. Earth yin bahkan lebih sulit dan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk menemukannya. Bagaimanapun, yin bumi adalah yin yang dipancarkan dari jurang di dalam bumi. Adapun surga yin, pada dasarnya tidak mungkin ditemukan. Untuk menemukan yin surga, suatu tempat harus memiliki yin dunia bawah, yin misteri, dan yin bumi pada saat yang bersamaan. Jika ketiganya bersatu, mereka akan berubah menjadi yin surga. Semakin tinggi kualitas yin, semakin banyak manfaat yang diberikannya kepada kultivator. Wang Lin segera membentuk segel dengan tangan kanannya dan dia mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya merah berkumpul di hadapannya hingga membentuk bola cahaya merah. Ini adalah teknik yang dibuat khusus untuk menguji kualitas yin. Berdasarkan warna cahayanya, seseorang dapat menentukan jenis yin apa yang ada. Bola itu bisa menjadi ungu, hitam, perak, atau merah, masing-masing cocok dengan surga, bumi, misteri, dan dunia bawah. Situnan juga telah menjelaskan bahwa bahkan di antara jenis yin ekstrim yang sama, ada 4 kualitas berbeda yaitu yin biasa, baik, padat, dan ekstrim. Setiap level dibagi menjadi 10 peringkat juga. Secara umum, mencapai peringkat biasa 3 sudah cukup untuk mengolah metode Underworld Ascension. Memiliki peringkat biasa 8 sudah cukup untuk mempercepat kultivasi. Setelah bola cahaya merah muncul, itu menjadi semakin terang. Akhirnya, itu bersinar 5 kali. Wang Lin menyentuh dagunya. Bersinar 5 kali berarti tempat ini memiliki yin dunia bawah peringkat 5 biasa. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju pusat reruntuhan tanpa sepatah kata pun. Energi yin di sekitarnya menjadi lebih padat saat dia berjalan mendekati pusat. Energi yin begitu padat, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di bawah air. Hanya beberapa ratus langkah dan dia sudah merasa seperti tidak bisa bernapas. Bola cahaya menjadi semakin terang dan cerah saat mengikuti Wang Lin. Daerah ini adalah peringkat 8 biasa. Wang Lin tidak berhenti dan melanjutkan beberapa ratus meter lagi, sampai dia tiba di depan reruntuhan manik-manik batu raksasa. Dia tidak bisa lagi terus maju. Sepotong energi yin memasuki tubuhnya. Pembuluh darahnya mulai terasa sakit dan dia mulai kehilangan kendali atas energi spiritualnya. Pada titik ini, bola merah terbelah menjadi 2 dengan keras. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu bahwa ini berarti bahwa tempat ini telah mencapai peringkat kualitas yang baik 1. Menurut informasi yang dikumpulkan Wang Lin saat mengintai reruntuhan di siang hari, dia tahu bahwa dia mungkin bahkan tidak sampai 1/10.000 jalan masuk. Dan semakin dalam dia pergi, semakin kuat energi yin jadinya. Ini benar-benar tempat terbaik untuk berkultivasi. Wang Lin perlahan mundur sampai dia berada di lokasi peringkat 5 biasa. Ini adalah lokasi yang diputuskan Wang Lin sebagai tempat yang paling cocok untuk tubuhnya saat ini. Kepadatan energi yin untuk metode kenaikan dunia bawah harus ditingkatkan secara bertahap. Ini adalah poin yang Situnan terus tekankan sebelum dia tidur. Wang Lin merenung sedikit.
Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Dalam benaknya, instruksi Situnan untuk metode kenaikan dunia bawah bergema. Metode kenaikan dunia bawah ini dapat dibagi menjadi 9 lapisan. Setiap 3 lapisan, satu dapat membentuk inti dingin. Setelah semua 9 level selesai dan ketiga inti menyatu, ada peluang tertentu untuk langsung masuk ke tahap formasi inti. Ini adalah alasan terbesar Wang Lin bertekad untuk berlatih metode kenaikan dunia bawah. Situnan juga memilih ini karena paling cocok untuk Wang Lin dan akan meningkatkan level kultivasinya paling cepat. Tentu saja ada metode yang lebih cepat, seperti mencuri inti, tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, mencoba dan menangkap kultivator formasi inti tidak berbeda dengan bunuh diri. Inti dingin dari metode kenaikan dunia bawah bergantung pada kebangkitan meridian. Kebangkitan meridian adalah proses yang harus dilalui oleh siapapun yang mempraktikkan metode kenaikan dunia bawah. Ada 3 kebangkitan meridian utama dalam metode kenaikan dunia bawah. Mereka adalah Dantian, Laut Qi, dan meridian leluhur. Saat salah satu dari 3 meridian itu terbangun, inti dingin terbentuk. Saat inti dingin terbentuk, energi spiritual dalam tubuh seseorang akan menjadi dingin. Adapun tingkat keberhasilan kebangkitan meridian, sangat terkait dengan kualitas yin. Waktu cepat berlalu. Ketika dia membuka matanya lagi, cahaya muncul dan energi yin dengan cepat menghilang. Saat matahari muncul, semua energi yin menghilang. Wang Lin berdiri. Karena dia memutuskan untuk berkultivasi di sini, dia harus mencari tempat tinggal. Dia melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada sebuah rumah yang runtuh di dekatnya. Dengan lambaian tangan kanannya, semua puing-puing dan puing-puing berterbangan ke samping, membersihkan area kecil. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin duduk di tengah area yang telah dibersihkan. Dia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya dengan hati-hati. Ini adalah buku tentang formasi yang dia dapatkan di kota keluarga Teng untuk batu roh berkualitas menengah 2 tahun lalu. Sebelumnya, dia hanya membolak-balik buku dan menemukan bahwa ada informasi yang sangat rinci tentang pengaturan dan pengendalian formasi di dalamnya. Setelah menghafal semua informasi di dalam buku, Wang Lin mulai merenung. Tangannya terus bergerak saat dia tanpa sadar menggambar sesuatu di udara. Hari berlalu dengan cepat dan sekarang senja. Wang Lin menghela nafas dan membuka matanya. Dia bergumam, formasi sangat dalam dan kompleks. Meskipun formasi dalam buku ini hanya beberapa yang sederhana, saya masih butuh 1 hari penuh untuk memahaminya. Formasi ilusi dalam buku ini sangat kompleks. Itu sangat bergantung pada prediksi, dan semakin jauh Anda memprediksi, semakin sulit hasilnya. Merasa tidak berdaya, dia menyerah untuk mencoba mencari tahu cara kerjanya dan hanya mencobanya. Dia mengaktifkan teknik atraksi dan memindahkan batu ke suatu tempat di luar ruangan. Mengikuti instruksi dengan hati-hati, Wang Lin berhasil membuat formasi sederhana yang disebut formasi kebingungan kecil. Formasi ini terlalu kasar dan sederhana. Itu bahkan tidak memiliki jumlah minimum bendera formasi. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat bebatuan, lalu ke buku itu. Dia membuat beberapa penyesuaian dan formasi akhirnya terlihat seperti yang ada di buku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel yang diinstruksikan. Kemudian, kabut tiba-tiba muncul dan menutupi area sekitarnya. Wang Lin menatap kabut dan tersenyum pahit.
Formasi ini mungkin menipu beberapa manusia, tetapi tidak akan melakukan apapun terhadap pembudidaya, jadi itu tidak akan melindunginya saat dia berkultivasi. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bergumam, jika satu tidak cukup, maka saya akan meletakkan dua. Jika ada, saya bisa meletakkan semua formasi di buku. Seharusnya kurang lebih memiliki beberapa efek. Dengan itu, Wang Lin menggunakan teknik atraksinya dan memindahkan bebatuan di area tersebut. Setelah bermain dengan beberapa formasi lagi, malam datang lagi. Wang Lin duduk bersila di tanah. Saat energi yin muncul, dia menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di atas lutut, dan mulai berkultivasi. Metode pernapasannya 1 panjang, 5 pendek. 1 panjang berarti dia menarik napas sangat panjang dan 5 pendek berarti ketika dia menghembuskan napas, waktunya hanya 1/5 dari waktu yang dia gunakan untuk menarik napas. Ini adalah cara tercepat untuk menyerap energi yin. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia menyerap energi luar untuk berkultivasi. Dalam 2 tahun terakhir, dia selalu menggunakan cairan spiritual di dalam manik penentang surga, jadi itu semua adalah penyerapan internal. Energi yin ini pada dasarnya sama dengan energi spiritual. Wang Lin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia sangat terbiasa dengan ini, tetapi dia segera menyadari perbedaannya. Ketika dia menyerap energi spiritual, selalu ada lapisan yang menghalangi energi spiritual itu memasuki tubuhnya. Bahkan ketika itu masuk, sejumlah besar akan hilang sebelum dia bisa menyerapnya. Namun, ini tidak sama. Lapisan tipis itu sudah tidak ada lagi dan energi yin memasuki tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Juga, tubuhnya terasa berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar energi yin yang masuk ke tubuhnya diserap, tidak seperti sebelumnya. Wang Lin merenungkan hal ini sebentar dan dia menemukan 3 kemungkinan jawaban. Salah satunya adalah energi yin berbeda dari energi spiritual dan lebih cocok untuk dia kultivasi. 2. Penggarap pendirian yayasan menyerap energi spiritual lebih cepat daripada pembudidaya kondensasi Qi. 3. Setelah menyerap sebagian dari akar roh Tengli, bakatnya sendiri telah meningkat pesat. Adapun jawaban mana yang benar, Wang Lin tidak mengejarnya lagi dan malah memusatkan pikirannya pada kultivasi. Pada awalnya, Wang Lin merasa sangat tidak nyaman karena sifat energi yin yang dingin. Ketika dia menyerap energi yin, itu akan segera masuk ke tubuhnya dan masuk ke organnya. Dingin yang dipancarkan dari dalam tubuhnya membuatnya menggigil. Ini benar-benar kebalikan dari bagaimana rasanya menyerap energi spiritual. Satu memberi Anda perasaan yang sangat hangat dan nyaman sementara yang lain membuat Anda merasa seperti dibekukan. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak energi yin, tangan dan kakinya menjadi dingin. Kemudian, darahnya mulai menjadi lebih kental dan bahkan detak jantungnya melambat. Embun beku mulai muncul di alis, rambut, dan semua pori-pori di tubuhnya. Gelombang dingin datang dari dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan lingkungan sekitar. Waktu berlalu. Saat matahari terbit dan energi yin menyebar, kelopak mata Wang Lin bergetar saat dia membuka matanya. Dia menghembuskan nafas gas putih. Setelah malam kultivasi, sejumlah kecil energi yin muncul di dantiannya. Masa kecil ini perlahan berputar, melepaskan energi yin. Energi spiritual dalam tubuhnya tidak menolak kumpulan energi yin ini. Mereka saling mengabaikan dan tidak berinteraksi. Bab 88.
Orang berkulit biru yang aneh. Menyentuh perutnya, Wang Lin bergumam, aku akhirnya mengerti mengapa ini disebut metode kenaikan dunia bawah. Metode kenaikan dunia bawah membuat seseorang memasuki kondisi hampir mati saat berkultivasi. Seseorang menggunakan keadaan dekat dengan memasuki dunia bawah untuk memudahkan tubuh menyerap energi yin. Namun, jika terjadi kesalahan, seseorang mungkin benar-benar memasuki dunia bawah. Sebenarnya, bahkan di negara peringkat 6, tidak banyak orang yang berani mengolah metode Underworld Ascension. Situnan adalah salah satu dari sedikit yang berhasil mengolah metode ini. Bahkan di antara semua kultivator iblis di negara peringkat 6, ini masih dianggap sebagai metode yang aneh. Alasan teknik ini dianggap aneh adalah karena perubahannya terlalu besar. Bagi sebagian orang, perubahan itu bagus untuk pembudidaya, sedangkan bagi yang lain, perubahan itu berarti kematian. Wang Lin mulai tinggal di reruntuhan. Setiap malam, dia akan mengolah dan menyerap energi yin. Sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, selain mengolah metode kenaikan dunia bawah, Wang Lin juga memperhatikan bahwa manik penentang surga dapat menghasilkan cairan roh di sini. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cairan roh bukanlah kekuatan spiritual, melainkan kekuatan yin. Akibatnya, Wang Lin mendapatkan sedikit lebih banyak pemahaman tentang manik itu. Wang Lin mulai mengumpulkan cairan roh yin. Tengah malam adalah saat cairan roh paling yin muncul. Setelah meminum cairan roh yin, dia memperhatikan bahwa meskipun mengandung banyak energi yin, dibandingkan dengan energi spiritual dalam cairan roh normal, itu tidak berada pada level yang sama. Jika membandingkan keefektifan cairan roh yin dengan cairan roh normal, maka itu hanya pada tingkat merendam manik di air salju. Itu jauh dari cairan roh murni. Wang Lin tahu bahwa dengan jelas, metode kenaikan dunia bawah adalah tentang berapa banyak energi yin yang dapat diserap seseorang. Semakin banyak yang diserap, semakin kuat mereka jadinya. Akibatnya, Wang Lin memasuki surga menentang ruang manik untuk berkultivasi dengan cairan roh yin di siang hari. Dengan berlalunya waktu, Wang Lin mulai menyerap lebih banyak energi yin. Setiap kali dia berkultivasi, dia perlahan akan berbaur dengan energi yin di sekitarnya. Setiap kali, detak jantungnya melambat hingga menjadi sangat lemah. Sepertinya jantungnya berhenti. Bahkan ada beberapa kali detak jantungnya hampir berhenti, tetapi dia berhasil bertahan. Suatu pagi, Wang Lin terbangun dari kesurupannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah menyerap banyak energi yin. Saya seharusnya bisa membuat terobosan pertama sekarang. Tiba-tiba, dia menatap formasi kabut di sekitarnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia melambaikan lengan bajunya dan jalan terbuka di dalam kabut. Wang Lin keluar dari formasi dan melihat beberapa tanda dalam yang masuk jauh ke dalam reruntuhan. Dia ingat bahwa ada beberapa binatang buas yang terluka yang tidak bisa bertahan sambil menunggu pilar cahaya. Tapi sekarang, mayat binatang buas itu sudah pergi. Mereka sepertinya terseret ke kedalaman reruntuhan. Mungkinkah masih ada orang di dalam reruntuhan? Sebuah pikiran dingin memasuki pikiran Wang Lin. Ketika orang ini datang untuk menyeret mayat-mayat itu, kenapa dia tidak menyadarinya? Mata Wang Lin menjadi lebih serius. Dia dengan cepat memeriksa sekeliling kamarnya dan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda serangan pada formasinya. Dia mengelus dagunya. Kemudian,
Tubuhnya melesat seperti kilat ke dalam hutan dan kembali dengan 2 bangkai binatang buas. Setelah melemparkan mereka ke samping, dia kembali ke formasinya dan menembakkan cahaya putih. Kabut formasi menjadi lebih tebal dan suara gemuruh terdengar di kabut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin masih merasa gelisah, seolah-olah ada bayangan raksasa yang membayangi dirinya. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang dan menyebarkan indera ketuhanannya. Dia meminum sedikit cairan roh yin dan mulai berkultivasi sambil mengawasi sekelilingnya dengan waspada. Malam tiba. Pada malam ini, Wang Lin tidak menyerap energi yin, tetapi memusatkan perhatiannya pada sekelilingnya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya ke jangkauan maksimumnya. Dia bahkan bisa merasakan sehelai rumput bergerak ratusan meter jauhnya. Dia memberi perhatian ekstra pada kedua bangkai itu. Dia ingin melihat makhluk seperti apa yang tinggal di reruntuhan dan akan datang ke sini pada malam hari. Waktu perlahan berlalu. Tengah malam semakin dekat dan energi yin menjadi sangat padat. Wang Lin tidak berkultivasi, tetapi dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Di bidang indera ilahi, itu benar-benar sunyi. Kedua bangkai itu mulai menumpuk embun beku berkat energi yin yang masuk ke dalamnya. Bahkan hutan di luar reruntuhan sunyi sampai tingkat yang menakutkan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin menyebarkan indera ilahinya di malam hari. Sebelumnya, bahkan pada larut malam ini, akan ada beberapa teriakan dari binatang buas. Ini adalah pertama kalinya sunyi senyap ini. Tiba-tiba, ekspresi Wang Lin berubah saat energi yin di reruntuhan mulai bergerak. Matanya terfokus pada energi yin saat dia mencibir dan melihat dengan mata dingin. Dia melihat bahwa setelah gangguan energi yin di reruntuhan, sesosok tubuh dengan cepat muncul. Kecepatan sosok itu terlalu cepat. Perasaan ilahi Wang Lin hanya melihat bayangan sebelum kedua bangkai itu menghilang. Wang Lin terkejut. Ketika sosok itu pertama kali muncul, dia melihat seperti apa bentuknya. Itu adalah makhluk humanoid dengan kulit biru. Kulit orang itu ditutupi dengan simbol-simbol aneh. Selain itu, ada 9 kertas kuning berukuran setengah inci yang diletakkan di berbagai bagian tubuh orang tersebut. Orang aneh ini membuat Wang Lin sangat terkejut. Orang aneh itu muncul lagi. Dia berdiri di luar formasi Wang Lin dengan ekspresi berpikir. Orang aneh itu mundur beberapa langkah. Dia menatap kabut dengan keraguan di matanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengitari kabut sekali. Wang Lin memusatkan perhatiannya untuk mengamati orang aneh itu dan tidak menyerang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang aneh ini. Setelah orang aneh itu mengitari formasi kabut sekali, dia menunjukkan tatapan ingin tahu. Kemudian, itu dibebankan ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya putih melesat ke dalam formasi. Kabut dengan cepat bergerak seolah mendidih. Tak lama setelah itu, suara batu pecah terdengar saat formasi pecah satu persatu. Kepadatan kabut juga berkurang. Wang Lin membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu hijau. Saat lampu hijau muncul, itu melesat seperti kilat. Dengan ledakan, lampu hijau menghantam orang aneh itu, menyebabkan dia mengeluarkan raungan marah. Kekuatan yang kuat menyebar, meniup semua batu ke udara dan mengubahnya menjadi debu. Saat kabut dengan cepat menghilang, orang aneh itu melihat Wang Lin. Matanya merah saat dia berjalan menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama.
Dia menggerakkan tangan kanannya ke udara dan pedang hijau itu muncul di belakang orang aneh itu. Pedang itu menembus jantung orang asing itu dan darah biru keluar dari dadanya. Saat darah muncul, itu berubah menjadi kristal es dan jatuh ke tanah. Orang aneh itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan karena dengan cepat mundur beberapa langkah, memperlihatkan ekspresi ngeri. Hati Wang Lin tenggelam. Orang aneh itu menerima serangan dari pedang terbang dan masih bisa bergerak sesudahnya. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menamparkan tasnya dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pedang terbang hijau dengan cepat memasuki sarung pedang sekitar 1/5 dari jalan. Pedang hijau dengan cepat berubah dari hijau menjadi biru, lalu biru menjadi hitam. Pedang meninggalkan sarungnya dan dengan cepat menebas ke arah orang aneh itu. Orang aneh melihat pedang hitam dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Saat dia hendak mundur, pedang hitam itu melesat ke depan dan menusuk dadanya. Serangkaian ledakan terjadi di dalam tubuh orang asing itu, menyebabkan dia terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah pedang terbang itu berlumuran darah orang asing itu, pedang itu tersangkut di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras Wang Lin menginginkannya untuk bergerak, itu tidak akan bergerak. Ia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi. Terkejut, niat membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia melihat sebelumnya bahwa saat pedang terbang itu menembus orang asing itu, simbol aneh di tubuhnya bersinar. Dia jelas menggunakan semacam teknik untuk memblokir pukulan itu. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan jimat kuning yang dia dapatkan dari Zhang Hu. Tiba-tiba, murid Wang Lin menyusut. Dia melihat tubuh orang aneh itu berputar dalam sudut yang tak terbayangkan di tengah udara dan mendarat di tanah. Ada luka besar di dadanya yang menyemburkan banyak darah biru. Simbol di tubuhnya berkedip-kedip dengan kacau. Saat simbol berkilau, lukanya pulih dengan cepat. Wang Lin bahkan tidak peduli. Dia memuntahkan seteguk kekuatan spiritual ke dalam jimat kuning. Jimat kuning itu meledak menjadi api hitam yang panas dan mengenai area luka orang asing itu. Orang aneh itu menjerit kesakitan saat tubuhnya ditusuk lagi. Masih belum mati. Hati Wang Lin tenggelam. Bahkan setelah menerima kerusakan sebanyak ini, dia masih hidup. Apa yang membuat Wang Lin sedikit tenang adalah setelah serangan jimat itu mendarat, pedang itu bisa lepas dan kembali ke sisinya. Mata orang aneh itu mengungkapkan ekspresi berjuang. Tiba-tiba, dia merobek salah satu dari 9 kertas kuning. Saat kertas kuning itu robek, gas hijau memuntahkan dari seluruh tubuhnya dan mengelilinginya sepenuhnya. Wajah Wang Lin menjadi suram. Tanpa ragu, dia memasukkan pedang ke sarungnya dan mendorong 3/5 dari jalan. Pedang dengan cepat berubah dari hitam menjadi merah. 3/5 dari jalan adalah batas seberapa jauh Wang Lin bisa mendorong pedang ke sarungnya. Dengan kultivasi pendirian yayasan tahap awal dan pedang setelah itu 3/5 dari jalan ke sarung pedang, dia bisa bertarung melawan pembudidaya yayasan pendirian tahap menengah. Tepat pada saat itu, gas hijau yang mengelilingi orang asing itu dengan cepat diserap oleh tubuhnya. Ketika dia muncul lagi di hadapan Wang Lin, tubuhnya baik-baik saja, tanpa sedikit pun luka. Dia menatap Wang Lin dengan kebencian di matanya. Namun, dia jelas merasa sangat takut terhadap Wang Lin, terutama karena pedang terbang itu. "Kamu siapa?" Wang Lin tidak segera menyerang. Orang lain memiliki 9 jimat. Menggunakan salah satunya memungkinkan orang tersebut pulih sepenuhnya dari keadaan hampir mati.
Pertempuran ini akan memakan waktu yang sangat lama bagi Wang Lin untuk menang.